بسم الله الرحمن الرحيم. Dr. Kenia ini adalah alumni Fakultas Kedokteran UI 1999. Dr. Kenia, beliau sangat aktif di berbagai organisasi waktu di tanah air dan di Qatar pun beliau juga melanjutkan keaktifan beliau. Ya, antara lain aktivitas beliau di saat ini adalah sebagai Health Educator for Indonesian Community di Qatar, kemudian Chapter Koordinator Alzheimer Indonesia for Doha, kemudian Member of Research and Science Department Alzheimer Indonesia. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Dr. Kenia untuk menyampaikan materinya. 10 menit dok ya ke depan. Ya, baik. Saya coba share. Sudah terlihat ya Pak? Ya, sudah terlihat dok. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian yang terhormat dari perwakilan KBRI, juga dari Permika dan tim Satgas COVID-19 penanganan COVID-19 di Qatar, juga pada para pembicara yang lain. Izinkan saya menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang kebiasaan baru pada anak di masa sekolah. Karena waktu yang miliki saya hanya 10 menit, saya coba percepat. Materinya nanti bisa di-download sendiri oleh peserta dan akan diberikan oleh panitia. Kalau topik ini kembali ya, karena saya topiknya mengulang, yaitu sekarang ini kan sudah dimulai ada sebagian sekolah yang sistemnya masih online, tapi sudah ada beberapa yang masuk gitu ya, mulai masuk sekolah, termasuk sekolah anak saya. Nah, ini tentu saja memberikan concern tersendiri ya buat orang tua, pasti namanya orang tua akan merasa galau. Namun perlu kita pertimbangkan bahwa ada alasan kenapa pemerintah Qatar terutama memutuskan adanya perubahan tidak lagi online gitu ya. Pertama, bahwa ternyata dengan berbagai kendala sistem distance learning yang mungkin tidak semua orang tua memiliki device yang cukup, juga kemampuan skill untuk mengerti ketika ada kendala teknis dalam penanganan atau pelaksanaannya. Kemudian butuh pengeluaran ekonomi yang lebih besar, apalagi kalau anaknya lebih dari satu, berarti alat gadgetnya atau device-nya juga lebih dari satu. Belum lagi adanya kebingungan dan tekanan stres baik bagi orang tua maupun guru, karena bagi guru pun ya, termasuk misalnya saya punya teman sendiri yang seorang dosen, beliau pun bingung bagaimana bisa tetap mempertahankan engagement peserta atau muridnya atau mahasiswanya ketika dia mengajar dengan waktu pelajaran yang sejam, 2 jam gitu ya. Tentu sangat tidak mudah, apalagi kepada anak-anak dan juga orang tua yang mungkin tidak siap gitu. Kenapa? Karena ada yang orang tua yang mungkin punya kendala dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, atau mungkin sebaliknya Arabik, dan juga orang tua yang juga punya anak kecil lain yang harus dia urus di rumah. Nah, hal ini juga ternyata memberikan dampak ya, jadi banyak sekali anak-anak di seluruh dunia memang sudah tidak bersekolah sejak penutupan sekolah di masa pandemi dari bulan-bulan Maret gitu ya. Dan ini menghasilkan semacam gap dari pelajaran yang diterima, karena tidak semua anak dengan resource yang cukup, dengan kemampuan untuk bertahan di depan layar dalam durasi lama itu sama, maka ada perubahan gap dengan pemahaman pendidikan masing-masing. Dan ini bila dilaksanakan atau diteruskan dalam jangka panjang tentu tidak baik dampaknya. Sehingga akhirnya Kementerian Pendidikan Qatar memutuskan agar dilakukan semacam metode yang juga dapat memenuhi concern dari semua pihak ya. Jadi yang khawatir anaknya tidak dapat belajar dengan baik online, akhirnya dibuat ada yang bergilir dengan face to face atau saling tatap muka. Kemudian juga yang mereka untuk khawatir kalau misalnya datang ke sekolah tertular, maka ada juga online learning yang disebut kenal istilahnya dengan blended learning yang mungkin akan berlangsung hingga 1 semester ke depan ya. Nah, sekarang bagaimana agar menjaga ketika orang tua memutuskan anaknya masuk sekolah di hari-hari yang ditetapkan atau dijadwalkan oleh sekolah. Ada 5 hal yang mungkin saya rangkum ini dari berbagai sumber ya, terutama dari WHO. Pertama adalah cuci tangan gitu ya. Cuci tangan ini bisa dengan menggunakan sabun, tapi biasanya di kelas-kelas itu juga disediakan hand sanitizer ya di luar ruangan, di mana sebenarnya cuci tangan ini adalah metode pencegahan COVID yang paling efektif. Jadi sudah terbukti ya. Dalam artian ketika kita mencuci tangan, maka si virus ini akan
terinaktivasi atau deaktivasi sehingga dia tidak akan menular gitu atau tidak akan membuat suatu infeksi gitu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan masker, di mana akan menurunkan transmisi penularan sebesar 3,1%, lalu ada menjaga jarak dengan kemungkinan penularannya itu menurun hingga 2,6%, dan juga jangan lupa bahwa di kelas kalau bisa tidak berbagi makanan dan membawa makanan yang kita buat di rumah, jadi tidak boleh di luar ya, karena kita tidak tahu bagaimana kemasannya, dan saat dimasak apakah yang memasaknya itu memakai masker dan lain-lain atau tidak. Dan ingatlah bahwa ketika anak kita mengalami keluhan-keluhan serupa flu, demam, batuk pilek, bersin-bersin atau batuk-batuk, maka usahakan tidak masuk sekolah. Jadi ini penting ya. Dan sebenarnya sekolah sudah memberikan semacam guidelines bagaimana pembuatan surat. Gitu. Nah, sekarang sering kali yang saya temui, karena saya juga sudah mulai antar jemput sekolah, adalah penggunaan masker yang tidak tepat. Dan ini juga dilakukan oleh para orang tua dan juga beberapa orang dewasa yang saya perhatikan saat menjemput anak. Dan ini diingatkan nih, sebenarnya banyak sekali animasi yang cukup menarik buat anak-anak ya. Agak diingatkan walaupun kamu berbicara, ketika tidak nyaman ditahan gitu ya, dibuat untuk adaptasi dengan sesuatu yang baru, tapi jangan sampai di bawah dari hidung dan mulut gitu. Belum lagi kalau dia buat mainan ya, jadi seperti yang di ear flap ini ya, jadi dibiarkan menggantung di telinga lalu lari gitu ya. Nah ini sebenarnya cara-cara yang tidak tepat. Jadi diingatkan lagi kepada anak-anak. Nah yang berikutnya, setelah dia pulang dari sekolah, tidak lupa untuk mandi, namun saya ingin menekankan, ketika sudah sampai rumah, sudah selesai dari sekolah, terus gimana gitu ya. Tetap, yang paling penting tadi sudah disampaikan oleh Bapak Khairil, bahwa stay at home itu yang memang paling ampuh ya, ampuh menurunkan kurva. Jadi, betapa sebuah grafik ini yang dikumpulkan dari tim Satgasnya COVID-19 atau gugus tugasnya Indonesia, itu ternyata memang menunjukkan bahwa ketika banyak yang penduduk yang di rumah saja, maka kurva dari infeksi ini masih nurun, masih landai. Namun ketika sudah mulai pelonggaran pembatasan sosial di mana orang-orang banyak yang berkeluaran, baik itu untuk ketemu dengan gathering ataupun untuk makan di luar, maka angka infeksinya kita lihat mulai meningkat dan itu terbukti ya seperti yang disampaikan oleh Dr. Rahmat sebelumnya, angka infeksi untuk di Qatar sendiri meningkat akibat kumpul-kumpul. Jadi tekankan kepada anak, memang saat ini kita menghadapi sesuatu yang memang berbeda dan sepertinya harus bersiap untuk jangka panjang gitu ya. Jadi diberikan penguatan support dan moral dari orang tua ke anak, dan orang tua juga harus memberikan contoh. Kalau memang saat sekolah orang tua atau mungkin ya banyak dari kita tuh kumpul-kumpul dengan teman ya tidak usahlah di share di medsos gitu, karena mungkin banyak orang yang tadinya berusaha menahan diri melihat oh dia juga jalan-jalan, oh dia juga keluar, dia juga ngumpul, akhirnya menganggap itu adalah hal yang biasa dan boleh gitu. Jadi kalau memang bisa diberikan contoh yang baik. Nah, yang berikutnya adalah lalu bila mereka atau buat para orang tua memilih anak-anaknya untuk belajar online di rumah, maka pastikan mereka juga tetap aman berada di rumah, terlindungi dari COVID-19 dengan cara rajin membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, mengajarkan mereka untuk tetap rutin mencuci tangan. Lalu walaupun di rumah tetap harus aktif ya. Jadi jangan sampai hanya duduk di depan layar, depan monitor atau laptop, kemudian ajarkan untuk atau teruskan dengan melakukan hidup yang sehat dengan mengkonsumsi nutrisi bergizi, kemudian tetap stay positif dalam artian ya batasi menonton mungkin tayangan-tayangan yang agak menyeramkan tentang COVID, tetap berhubungan dengan teman lewat virtual dengan keluarga, ya sehingga merasa tidak terlalu stres berada di rumah saja. Lalu ketika mulai merasakan keluhan, praktekkan etiket batuk dan bersin yang baik. Lalu kalau misalnya merasa nggak enak badan, langsung segera isolasi diri gitu ya dari keluarga kita yang lain dengan di kamar terpisah dan toilet terpisah, dan tetap pakai masker kalau misalnya mau keluar-keluar dari menemui anggota keluarga yang lain dan segera memeriksakan diri. Nah, sedangkan apalagi yang perlu diperhatikan untuk online learning, yang perlu kita ingat bahwa ternyata penggunaan online learning atau penggunaan screen timing yang dalam waktu eksesif atau berlebihan itu juga memberikan dampak yang buruk ya. Sehingga perlu adanya limit screen time dalam artian ada waktu-waktu di mana sebenarnya setelah tiap pelajaran itu ada break. Nah, di saat break itulah ajak anak untuk mungkin berjalan, mengelilingi ruangan, sehingga mereka tidak terlalu berlama-lama di depan atau posturnya tidak berlama-lama di depan duduk saja gitu ya.
Kemudian yang kedua, bila kita perhatikan bila tidak disiapkan sarana yang baik, baik itu tempat meja yang sesuai dengan ergonomis dari tubuh ketika menggunakan laptop atau device, maka yang penting kita lihat di gambar ini adalah bahwa ketika seseorang itu menunduk dalam waktu lama, apalagi bila dia itu menonton sesuatu atau misalnya contoh pada saat main game, konsentrasi dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia tuh sudah melakukan postur yang buruk dan itu terjadi dalam waktu lama. Jadi bayangkan bila orang tua memilih online learning dalam durasi berbulan-bulan dengan mungkin pelajarannya setiap hari ya dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 1, maka pastikan gitu ya bahwa anak tetap menjaga posturnya. Ada berbagai exercise yang bisa dilakukan di rumah agar anak terjaga dari postur yang buruk. Kenapa? Karena posisi anak ini masih belum bertumbuhan ya, sehingga bila kita diamkan saja dalam waktu mungkin di umur 20-an itu mulai terlihat yang namanya text neck. Jadi orang-orang yang neck-nya itu lehernya itu maju gitu ya, maju karena terbiasa menunduk atau melihat sesuatu di bawah gitu ya. Sehingga kalaupun mereka memegang handphone, ajarkan untuk memegangnya sejajar dengan wajah mereka. Jadi tidak terlalu menekan dari tulang servikal ya atau tulang leher, dan ini ternyata bisa menimbulkan cedera dengan keluhan salah satunya nyeri leher. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan pada online learning jarak atau durasi lama adalah bahwa dengan hanya di rumah saja, anak-anak juga harus dibiasakan untuk tetap aktif, baik itu berolahraga, mungkin kalau di sekolah yang menyediakan physical education virtual harus segera transfer ataupun mendokumentasikan dikirimkan ke sekolah, itu sudah menjadi solusi. Dan yang berikutnya, saya suka lihat sekali ini ya di sekolah anak saya, ketika anak-anak itu menggunakan face shield tapi tidak menggunakan masker. Perlu diingat, walaupun face shield menurut penelitian dari The Lancet Journal of Medicine, itu bisa menurunkan chance transmission of COVID-19 itu sudah 5,5%, namun tetap tidak cukup bila tidak menggunakan masker gitu. Jadi lebih baik masker gitu ya daripada hanya face shield gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian. Belum lagi anak-anak itu cenderung bergerak tanpa mereka sadari, kadang mereka mau tiduran itu malah membuat repot, yang semalah yang bagian yang terkontaminasi di bagian dari shield itu malah mereka sentuh-sentuh. Jadi itu malah kalau menurut saya malah lebih berbahaya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bahwa adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya adalah cara kita beradaptasi dengan segala perubahan yang harus kita jalani. Di mana kita harus tetap produktif, yang kata dia belum kerja, jadi bekerja, yang tadi tidak sekolah, jadi bersekolah kembali, namun tetap menjalankan tindakan-tindakan untuk pencegahan dari COVID-19. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak melihat di berbagai literatur ataupun internet, ada beberapa pilihan aktivitas yang dia itu low risk, medium risk, atau high risk. Maka buatlah prioritas. Kalau memang itu bukan hal yang mendesak, maka tidak perlu dilakukan gitu ya. Tidak perlu misalnya hangout dengan teman, dilihat dulu seberapa urgensinya gitu ya. Kalau memang tidak urgent, maka tahan. Kita bisa berkomunikasi dengan share makanan, sama-sama makan bareng gitu ya, padahal secara jarak jauh. Kemudian yang paling penting new normal itu adalah kita mengusahakan bahwa yang kita lakukan adalah di range ini, low risk. Jadi tidak berarti harus di nol ya, dalam artian saya nggak mau keluar rumah sama sekali, itu juga tidak baik. Tapi kita usahakan ketika kita berjalan, misalnya berjalan keluar rumah, maka bagaimana supaya low risk, yaitu dengan menggunakan masker. Lalu ketika kita tuh sedang mengantar sekolah, bagaimana supaya low risk lagi, walaupun bertemu dengan banyak orang, maka jaga jarak ketika berjalan ataupun menunggu anak-anak keluar dari sekolah gitu ya. Jadi dan ketika kita melihat ada suatu tindakan yang high risk, misalnya ada teman kita yang lahiran di rumah sakit, kita tahu di rumah sakit itu tempatnya banyak orang-orang yang mungkin baik itu OTG maupun gejala itu memeriksakan diri, maka bila itu high risk, hindari gitu ya. Jadi new normal ini benar-benar kita diajarkan untuk disiplin dan terus aware dengan apa yang kita lakukan. Jadi ini yang harus kita terapkan ya, tetap di dalam range itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sukartana, dengan waktu ini. Semoga bisa menjadi masukan yang bermanfaat buat para orang tua yang masih galau, karena banyak juga yang curhat kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sangat menarik sekali nih dok sebenarnya, terutama buat ibu-ibu yang memang sangat galau dengan kondisi ini, kondisi anak-anaknya yang lagi sekolah. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu pengen lebih detail lagi. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang masih penasaran dengan informasi yang disampaikan oleh Dr. Kenia tadi, memang sangat menarik sekali. Silahkan persiapkan pertanyaannya di question and answer.